melihat tanda-tanda seperti ini, tanda yang kamu lihat sekarang ini adalah contoh dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk memfasilitasi prioritas. Prioritas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori prioritas adalah ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan juga ibu yang membawa anak. Sekarang, mari kita kembali pada kata kebijakan publik yang sebelumnya sempat disebutkan. Kebijakan publik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kebijakan publik adalah tindakan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi atau meningkatkan kehadiran dari fenomena tertentu. Kebijakan publik yang sehat menurut Milio adalah kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Contohnya adalah mata pencarian yang aman dan memadai untuk masyarakat agar dapat terus berjalan dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Biasanya, dalam pembuatan kebijakan publik akan melibatkan banyak kelompok atau organisasi dari bidang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah petugas kesehatan. Keterlibatan banyaknya organisasi atau kelompok dalam pembuatan kebijakan publik ini bertujuan agar kebijakan publik yang nantinya akan terpilih mudah diterima oleh masyarakat. Sebelum membuat kebijakan publik, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah kamu harus memberitahu pembuat keputusan tentang revelasi mengadopsi kebijakan publik tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh pembuat keputusan agar kerangka yang diusulkan dapat dianalisis. Yang kedua adalah berperan sebagai advokat. Jika kamu berperan sebagai advokat, maka kamu harus membuat argumen pendukung dan strategi advokasi yang tepat agar kamu dapat mempromosikan penerapan kebijakan publik di lingkungan masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang ketiga adalah membandingkan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tertentu dalam pengambilan keputusan jika ditemukan beberapa opsi yang saling bersaing. Dengan begitu akan lebih mudah dalam memutuskan kebijakan mana yang harus dipelajari lebih dalam. Ketika kamu ingin menganalisis kebijakan publik yang telah diterapkan, kamu perlu melakukan evaluasi ulang agar kamu dapat mengidentifikasi kelemahan dari kebijakan publik tersebut. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menentukan apakah kebijakan publik tersebut harus diperpanjang atau tidak. Nah, berikut ini adalah dimensi-dimensi yang harus kamu perhatikan untuk menganalisis suatu kebijakan publik. Jika kamu ingin membuat kebijakan publik yang baru, maka kamu harus mengevaluasi kebijakan publik sebelumnya, agar kebijakan baru nanti dapat memperbaiki kelemahan dari kebijakan yang lama. Untuk menganalisis kelemahan dari kebijakan sebelumnya, kamu perlu memahami dimensi-dimensi yang ada agar kebijakan baru yang kamu terapkan benar-benar menjadi versi lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Eits, jangan lupa ya, kamu harus melibatkan banyak organisasi juga loh, agar kebijakan yang baru nanti dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.